Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak hebat ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Selamat menyimak video pembelajaran hari ini. Semangat ya. Materi yang pertama tentang kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan saat kamu ingin meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya salah satunya adalah kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Jadi setiap kalimat perintah itu selalu atau harus diakhiri dengan tanda seru karena memerintah kepada orang lain atau menyuruh kepada orang lain melakukan sesuatu. Dan kita juga harus mengingat kalimat perintah harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya menggunakan kata tolong di awal kalimat. Nah, misalnya, tolong ambilkan air minum, adik. Nah, berarti kakak menyuruh adik untuk melakukan sesuatu, yaitu mengambil air minum, tetapi dengan bahasa yang sopan. Nah, contoh kalimat perintah yang lainnya adalah jangan berkelahi dengan temanmu. Nah, biasanya intonasinya seperti ini. Jangan berkelahi dengan temanmu, tanda seru. Nah, itu adalah kalimat perintah yang menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan seperti itu. Nah, itu juga sama ya, memakai tanda seru. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang penjumlahan panjang. Nah, penjumlahan cara panjang. Penjumlahan cara panjang biasa kita menempatkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya di tempat masing-masing. Contohnya yang pertama 145 kita simpan di tempat bilangan masing-masing. Yang pertama 5 kita simpan di mana? Di satuan. 4 kita simpan di mana? Di puluhan, yaitu 40. Kemudian 100 kita simpan di mana? Di paling depan, yaitu ratusan. Nah, perlu diingat nilai tempat satuan itu adalah di paling belakang, sedangkan nilai puluhan berada di tengah-tengah dan ratusan berada di tempatnya paling depan. Seperti itu anak-anak hebat. Nah, setelah kita menyimpan nilai tempat bilangannya masing-masing pada tempatnya masing-masing, mari kita jumlahkan. Menjumlahkannya sesuai nilai tempat. Misalnya kita mau menghitungnya dari mana? Jika menghitung penjumlahan harus dihitung dari paling belakang, yaitu di nilai tempat satuan. Nah, kita hitung dulu dari tempat satuan ya, dari belakang. Ayo kita hitung. 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 11. Ditulisnya di nilai tempat yang sesuai yang kita jumlahkan. Kan tadi kita menghitungnya dari satuan. Nah, berarti menyimpannya juga di bawahnya itu di tempat yang satuannya. 5 tambah 6 11. Kemudian yang puluhannya kita jumlahkan. 40 tambah 10 berapa? 50. Disimpan juga hasilnya di tempat bilangan puluhan sesuai yang kita hitung. Kemudian ratusan. 100 tambah 100 hasilnya berapa? 200. Disimpan juga hasilnya di tempat yang sesuai, yaitu tempat ratusan yang sudah kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 250 dan 11. Nah, kenapa harus kita pecah lagi? Karena 11 itu nilainya puluhan, maka harus kita pecah kembali. Nah, sama dengan 200. Dari mana ya? Dari belakang ya, jangan dari depan. Dari belakang dulu. 11 itu puluhan, maka kita pecah. Satuannya yang mana? Satuan dulu. 1, berarti satunya kita pecah ke nilai tempat satuan paling belakang. Kemudian satunya lagi, satuan atau puluhan? Puluhan, yaitu berapa? 10. 10-nya simpan di tempat puluhan. Kemudian yang 50-nya itu puluhannya kita tinggal pindahkan.
kita tinggal pindahkan tempat ke bawah, tapi masih sama nilai tempatnya di puluhan. 50 pindahkan ke bawah tetap 50 ya, itu bukan 60 yang langkah keduanya. Kemudian yang 200 yang paling depan tinggal kita pindahkan juga ke nilai tempat ratusan, 200 di bawah. Nah, sudah itu langkah ketiganya adalah masih sama, kita pindahkan nilai satuan yang satuan yang dari belakang pindahkan ke bawah, nilai tempatnya masih satuan. Satu tetap menjadi satu di nilai tempat satuan. Kemudian yang puluhan, karena puluhannya ada dua, kita jumlahkan nilai puluhan dan puluhan, yaitu 50 dan 10. Hasilnya berapa? 60. Disimpan di nilai tempat puluhan. Kemudian ratusannya tinggal kita pindahkan ke nilai tempat ratusan, yaitu 200 kita pindahkan ke nilai tempat ratusan, tetap 200. Nah, hasil akhirnya kita jumlahkan. 200 ditambah 60 ditambah 1, atau dari belakang ya, jangan dari depan. Satunya diturunkan 1, 6-nya diturunkan 6, 0-nya dibuang, 2-nya tinggal diturunkan 2. Jadi totalnya 261. Menggabungkan 3 angka yang ada di atas. Dapat dipahami? Nah, itu adalah penjumlahan cara panjang. Sekarang kita belajar penjumlahan cara pendeknya. Di sini contohnya adalah 134 ditambah 127. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau penjumlahan cara pendek, kita hitung biasa dari belakang ya. Jadi kita biasakan berhitungnya dari belakang, dari satuan. 4 ditambah 7, jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 4 ditambah 7 sama dengan berapa? 11. Tulis 1 yang satuannya di bawah, simpan 1 yang puluhannya di atas, naikin ke di atas angka 3. Kemudian kita jumlahkan kembali yang puluhannya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi jumlahnya 6. Sekarang kita hitung yang ratusannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi totalnya 261. Mudah bukan? Nah, itu adalah penjumlahan cara pendek. Masih tetap dihitung, dimulai dari satuan, kemudian dilanjutkan ke puluhan, kemudian ke ratusan untuk mendapatkan hasil yang terakhir. Kesimpulannya, penjumlahan panjang dan cara pendek kita harus menghitung sesuai nilai tempat bilangan, yaitu dimulai dari nilai tempat satuan dari belakang, kemudian simpan hasil sejajar sesuai tempat bilangannya. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.